Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahra Tondang. Saya dari kelas 11 F1D. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai tugas 1.3 halaman 19. Oke. Soal yang pertama itu, gambarkan hasil penjumlahan vektor F1 dan vektor F2 dengan metode segitiga dan jajar genjang. Oke, jadi pada gambar tersebut di situ ada dengan cara metode segitiga. Nah, jadi metode segitiga ini saya membuatnya F1 itu saya misalkan Oke, jadi kan di sini kan metode segitiga untuk yang F1. Nah, yang F1 itu dia sesuai dengan gambar yang di buku, bahwasanya F1 itu panjangnya itu 2. Bahwa itu dia digabungkan dengan F2. F2 itu panjangnya juga sama, yaitu 2. Nah, jadi kita sesuaikan karena memang memang F1 lurus, kita buat seperti ini. Nah, F1 kita sambungkan dengan F2-nya. F2-nya juga sama 2. Nah, jadi dari F1 dan F2 ketemulah resultannya. Nah, resultannya itu adalah F1 ditambah dengan F2. Oke, yang selanjutnya itu metode jajar genjang. Oke, jadi yang selanjutnya itu metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang ini F1 disandingkan dengan F2. Oke. Sama seperti metode segitiga, cuman untuk metode jajar genjang ini F2-nya kita rubah dari yang ke kanan menjadi ke kiri. Oke. Jadi F2-nya sama, panjangnya itu 2. Sebab itu yang awalnya F2-nya itu kan di kanan kan di sini. Nah, itu kita pindahkan ke kiri biar ujung dari vektor dari F1 dan vektor F2 itu sama. Oke, jadi setelah digabungkan, jadi kita membuat garis putus-putus. Nah, untuk garis putus-putusnya ini kalau lebih mudah, jadi kita setelah membuat F1 dan F2-nya itu, kita temukan bahwasannya resultannya itu. Nah, setelah resultannya itu sudah terbentuk, maka kita tinggal membuat garis putus-putusnya aja. Oke. Nah, jadi untuk garis putus-putusnya ini yang di sini, yang di sini dia harus sama panjangnya dengan yang F1. Oke. Berarti ini kita tarik aja ke sini, tapi kita buat dengan garis putus-putus. Oke. Untuk garis putus-putus yang di sebelah kanan, kita samakan dengan F2. Nah, berarti F2 ini kita tarik ke sini, tapi dengan garis putus-putus. Maka resultannya ditemukan bahwasannya F1 ditambah dengan F2. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu ditulis adalah gambarkan vektor 2F1 dan 3F2. Oke. Kan di sini kan sudah dibilang kan bahwasannya 2F1 dan 3F1 dan 3F2. Jadi yang pertama itu kita buat dulu 2F1. Nah, 2F1. F1 itu kan dia panjangnya 2. Nah, ini untuk panjang aslinya. Ini untuk panjang aslinya 2. Sebab itu kita panjangkan karena dibilang di sini 2, berarti ditambahkan 2 lagi. Nah,
tambahkan 2 lagi, berarti yang awalnya di sini kita tambahkan lagi jadi di sini. Nah, jadi di situ. Jadi di sini kan. Nah, jadi makanya itu 2F1 itu berarti panjangnya itu jadinya 4. Jadinya 4. Yang awalnya F1-nya itu 2, karena dia dibilang dari soalnya 2F1, maka F1-nya itu ditambah dengan 2, maka hasilnya 4. Jadi panjang 2F1 itu 4. Oke, jadi yang selanjutnya nih 3F2. Nah, F2-nya ini kan posisinya ke atas. Nah, ke atas dengan panjangnya 2 juga. Konsep tuh kita panjangkan dia dengan 3F2. Nah, karena dibilang di F2-nya itu 2, panjangnya 2, maka kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3 kan hasilnya adalah, maksudnya 2 kali 3 itu sama dengan 6. Oke, jadi berarti panjangnya ini kita buat 6. Berarti panjang untuk 2F1 itu 4, sedangkan 3F1 itu adalah 6. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini dikasih tahu bahwasannya gambarkan resultan vektor hasil pengurangan vektor F1 dan vektor F2. Nah, oke. Di sini kan gambarnya kan F1. Karena dibilang F1. Nah, F1 itu kan ya F1 itu kan arahnya itu dia ke bawah. Ini dia F1 ini. Nah, ini F1 dengan panjangnya tadi 2. Berarti 2 baru kan dikurang dengan F2. Nah, posisi F2 itu kan seharusnya kan dia ke atas. Nah, ke atas. Tapi karena itu dikurang, maka dia dibuat jadi ke bawah seperti ini. Tetapi panjangnya tetap 2. Yang membedakannya adalah arahnya aja. Yang awalnya F2 itu ke atas, karena dia dikurang, maka dia jadinya ke bawah. Oke? Karena sudah ditemukan F1 dan F2, maka kita tinggal membuat resultannya aja. Nah, karena kan nih resultannya sudah terbentuk, maka resultannya itu adalah F1 dikurang dengan F2. Oke, selanjutnya itu adalah nomor 4 dan nomor 5. Soalnya itu sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan 900 km per jam dan arahnya 60 derajat terhadap barat. Adapun kecepatan angin adalah 9 km per jam dan arahnya 30 derajat terhadap barat. Nah, soal yang keempat itu adalah tentukan resultan vektor kecepatan menggunakan metode analitis. Oke, seperti yang digambar. Nah, ini untuk yang garis sejajar ini, nah ini disebut dengan VPX, artinya vektor pesawat. Nah, sedangkan yang garis ke atas, nah ini kita buat vektor pesawat Y. Nah, jadi di sini kan dalam soal vektor P berarti pesawatnya ini kan dia memiliki sudut 60 derajat. Maka kita buat dulu 60 derajat sudutnya. Maka setelah ditemukan 60 derajat sudutnya, kita tarik garisnya itu dari ujung pangkal ini, kita tarik sampai sepanjang 900. Nah,
karena ini 900, maka saya buat itu, maka panjangnya itu harus lebih panjang si pesawat daripada si kecepatan anginnya. Nah, jadi pesawatnya ini segini saya buat, ini panjangnya. Nah, kan ini panjangnya. Nah, oke, berarti untuk pesawatnya itu kan sudah ditemukan. Berarti kita langsung ke kecepatan angin. Nah, kecepatan angin itu di sini itu 9 km per jam dengan sudut 30 derajat. Oke, berarti kita buat sama kayak tadi, kita tentukan dulu sudutnya sebesar 30 derajat. Berarti 30 derajat segini, baru kita tarik kembali garisnya ini dari sini sampai sini. Nah, ini garisnya sampai di sini. Nah, garisnya sampai di sini karena dia tidak boleh melebihi dari pesawat. Karena kan pesawat itu kan 900, sedangkan kecepatan angin itu 9. Makanya pesawatnya ini lebih panjang daripada daripada kecepatan angin. Nah, untuk yang ini saya salah. Jadi untuk titik yang benarnya ini saya buat yang keduanya di sini. Nah, nih. Saya buat di sini. Nah, itu nilainya adalah 9. Oke. Untuk menghitungnya itu yang pertama itu kan kita cari dulu V PX. Nah, VV ini kan di rumusnya itu kan VV cos 60, karena di sini sudutnya 60, maka dia 60. Oke. Jadi VP-nya ini kan di sini kan udah diketahui bahwasannya di sini 900. Nah, jadi 900 dikalikan cos 60 itu 1/2 atau setengah. Nah, jadi 900 dikali 1/2 hasilnya adalah 450 km per jam. Nah, untuk yang pesawat tapi yang Y itu juga sama, bedanya itu adalah dia kalau yang VPX itu cos, maka VPY itu adalah sin. VPY itu adalah sin. Oke. VV itu kan udah diketahui bahwasanya di atas. Nah, di sini 450. Oke. 450 sama sin 60. Sin 60 itu kan setengah. Sin 60 itu kan adalah setengah akar 3. Nah, jadi hasilnya itu adalah 450 akar 3 km per jam. Selanjutnya kita untuk mencari kecepatan angin X. Jadi rumusnya itu FA cos 30. Nah, FA-nya ini kan sudah diketahui juga bahwa di sini 9 km per jam dikalikan dengan cos 30. Nah, cos 30 itu kan adalah 1/2 akar 3. Setengah, berarti setengah akar 3. Nah, berarti 9 dikali setengah akar 3 itu adalah 4,5 akar 3. Oke. Selanjutnya itu adalah FAY. Nah, berarti FA-nya itu kan dari diketahui di sini bahwasanya di sini 4,5. 4,5. Oke. Jadi jawaban untuk FAY-nya ini adalah 4,5. Selanjutnya itu setelah kita temukan untuk kecepatan dari si vektor kecepatan angin sama vektor pesawat, maka kita masuk ke soal yaitu untuk mencari resultan. Nah, jadi resultannya ini X sama dengan, nah ini 450 ditambah dengan 4,5 akar 3. Nah, berarti dia di FPX ini ditambah dengan, berarti kecepatan pesawat X ditambah dengan kecepatan angin dari si X juga. Nah, jadi 450 ditambah 4,5 akar 3 itu kan berarti 1,73. Maka 4,5 dikali 173.
maka hasilnya itu 457,785. Nah, yang Y-nya ini adalah 450 dikalikan dengan, nah, sama. Kalau di sini kan katanya, nah ini, cos akar 3 itu kan ada 1,73. Nah, jadi 450 itu dikalikan 1,73 baru ditambah sama si yang ini. Nah, berarti 4,5. Jadi hasilnya adalah 783. Nah, resultannya itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi hasilnya X kuadrat itu kan berarti yang di sini tadi 457,785. Akar 2 ditambah dengan 783 akar 2. 457,785 kuadrat hasilnya adalah 915,57 ditambah dengan 783 akar kuadrat berarti hasilnya adalah 1,566. Jadi 915,57 ditambah dengan 1,566 hasilnya adalah 917,136. Jadi untuk resultan dari si vektor kecepatannya itu adalah 917,176. Oke, selanjutnya adalah soal yang kelima. Soal yang kelima itu adalah gambarkan resultan vektor kecepatan menggunakan metode segitiga dan jajar genjang. Nah, untuk yang soal nomor 5 ini ukurannya tetap sama, yaitu dari yang cerita nomor 4 ini. Oke, untuk yang metode segitiga. Metode segitiga sama FA itu kan berarti kecepatan kecepatan angin, berarti vektor angin. Vektor anginnya kan tadi panjangnya itu 9, ya kan? 9. Bersiap itu vektor pesawatnya itu panjangnya 900. Nah, jadi FA ini kita sandingkan dengan FP. Nah, jadi terbentuklah resultannya ini. Nah, sudah terbentuknya resultannya, maka resultannya itu adalah FA ditambah dengan FP. Oke, selanjutnya adalah metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang itu sama, panjangnya juga harus sama. Jadi sini yang FA ini kan berarti NP ini kan dia 60 derajat. Nah, berarti 60 derajat dia dengan panjang 900. Oke. Sedangkan FA ini sudutnya 30 derajat dengan panjang 9. Nah, sini kan sudah nampak bukan sini FP ini dia lebih panjang daripada si FA. Nah, jadi karena sudah dibuatlah FA dan FP ini, maka kita tentukan resultannya. Nah, terbentuklah resultannya itu yang dari garis ini, bawah ini puncak, garis bawah ini menuju ke sini. Nah, jadi setelah di sini ditarik sampai ke sini sesuai dengan panjang jumlah dari ini PP dan PA, maka setelah itu kita membuat garis putus-putus. Nah, untuk garis putus-putus yang ini kita ambilnya dari yang si vektor pesawat. Nah, jadi vektor pesawat ini kita tarik ke sini dengan kita buat garis putus-putus. Sama dengan ini kita ambil dari kecepatan anginnya, tetapi kita buat dengan garis putus-putus. Oke. Selanjutnya adalah soal yang ke-6. Soal yang ke-6 ini sudah diketahui bahwasannya vektor A dinyatakan dengan A 2i ditambah 2j ditambah 3k dan vektor B 1j ditambah 3k. Tentukan hasil perkalian silang antara kedua vektor tersebut. Nah, jadi cara ngejawabnya itu A-nya itu kan udah diketahui bahwasannya 2i ditambah 2j tambah 3k.
dan B-nya itu adalah 1J ditambah 3K. Berarti yang ditanyakan hasil perkalian silang, berarti A dikali B yang sama dengan, berarti 2I ditambah 2J ditambah 3K dikalikan, buka kurung 1J tambah 3K. Nah, I dikali dengan J nih. Saya membuat kotak untuk perkalian silang A dikali B. Nah, sini kan dia nih, I dia dikalikan dengan J, maka di sini I dikali J sama dengan K, maka hasilnya 2 kali 1 kan hasilnya 2, maka jadinya 2K. Sedangkan di sini 2J dikalikan J dikalikan dengan K. Ya. Salah. 2I dikalikan dia dengan 3K. Nah, atau sama dengan itu 3K dikali dengan 2I. Maka 2 dikali 3 6, maka hasilnya di sini K dikali I adalah J. Berarti K dikali I adalah J. Selanjutnya itu adalah berarti J dikali dengan K. J dikali K. Maka 2J dikali 3K hasilnya adalah 6I. Nah, selanjutnya itu adalah K dikali J. K dikali J, K sama J, K kali J. K kali J ini kan hasilnya adalah min I, maka K kali J adalah min I. 3 kali 1 adalah 3, berarti min 3I. Nah, jadi 2K dikurang 6J. Oh, mohon maaf, untuk yang 6J itu dia I ini dikalikan dengan K. Maaf, saya terbalik. Jadi 2 ini dikalikan dengan K hasilnya adalah min J. Nah, jadi nih, jadi 2K dikurang 6J ditambah 6I dikurang 3I. Nah, jadi hasilnya itu adalah 3I dikurang 6J ditambah 2K. Oke, mungkin sekian hasil jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.